Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Saya hari ini akan meng-share mengenai bagaimana cara menggunakan Canva untuk membuat slide presentasi membantu kita melakukan pengajaran ya. Di sini yang pertama-tama yang kita lakukan ya pergi ke canva.com dulu ya. Ke canva.com begini tampilannya. Tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa sign up atau login. Kalau baru pertama kali menggunakan bisa ke sign up. Nah, ini kita gunakan supaya gampang continue with Google atau continue with Facebook. Kalau misalnya continue with Google dan with Facebook, itu bisa langsung kita masuk tanpa harus melengkapi data-data pribadi dulu. Beda dengan email ya. Kalau email, nanti kita harus melengkapi data-data pribadi terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya sudah sign up, itu continue with Google, email Google kita atau email yang kita gunakan untuk Facebook itu akan mendapatkan kiriman dari Canva untuk mengkonfirmasi akun kita. Kalau benar akun kita daftar di Canva ya. Sementara itu kalau misalnya sudah terdaftar seperti saya, itu bisa langsung login. Saya kebetulan menggunakan Google, itu bisa continue with Google. Dan kebetulan saya udah tersimpan di sini ya loginnya. Udah tersimpan di komputer saya, jadi saya langsung aja login pakai Google yang email ini. Nah, ini kemudian ini tampilan ketika kita sudah login ke Canva. Ya, Canva itu bisa digunakan untuk macam-macam ya, untuk buat portfolio, untuk buat kolase foto, untuk buat story Instagram, kemudian untuk merancang ini juga bisa sertifikat, ya ini misalnya macam-macam nih, ada bisa lihat ya di sini untuk baik keperluan komersil maupun keperluan pribadi. Ya, ini kita buat undangan juga bisa sekarang pakai Canva. Tapi yang akan kita buat di sini adalah presentation. Nah, ini kita ke sini nih, kebetulan udah ada menunya presentation di sini. Klik aja presentation. Nah, ini ada ya template-template yang bisa kita gunakan ya. Template-template presentasi yang bisa kita gunakan. Ada yang ini yang 16:9, ada yang untuk talking presentation. Ada juga yang bentuknya ini memanjang gitu ya untuk mobile first presentation. Ada presentation yang ukurannya 4:3. Nah, kita pilih aja yang kita perlukan ya. Ini ada template-templatenya, ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau berbayar itu biasanya ada simbol ininya, simbol seperti mahkota kalau menandakan kalau itu berbayar. Kalau misalnya kita menggunakan berbayar, kita harus langganan tanpa terlebih dahulu. Tapi ini kita gunakan yang tidak berbayar saja ya. Canva sendiri selain bisa diakses di website, itu juga bisa diakses di ini ya HP ya, baik di Android maupun di iPhone. Itu bisa Anda ke Google Play Store atau iOS Play Store itu nanti Bapak atau Ibu ketik Canva itu nanti ada aplikasi yang bisa di-download. Nah, ini kita misalnya menggunakan yang gratis seperti ini ya. Kita klik yang kita mau gunakan. Nah, ini temanya Mint Green Simple Bapak dan Ibu. Nah, ini kebetulan dari template ini ada 10 page ya yang bisa kita gunakan, bisa kita atik-atik. Ini kita pertama klik dulu apply 10 page. Nah, ini mungkin kalau pertanyaan nih, bagaimana kalau misalnya saya lebih dari 10 page, lebih dari materi mata kuliah atau mata pelajaran yang mau kita gunakan itu lebih dari 10 page, ini gampang aja, kita bisa langsung klik add page. Nanti akan klik ini, ya muncul add page seperti ini. Ya, ini bisa kita kreasikan nantinya. Nah, ini cara penggunaannya ya. Ini kita bisa utak-atik ya, baik dari segi huruf, tampilan dan sebagainya ya. Nah, ini seperti ini, kita misal di sini juga ada elemen-elemen ya. Ini elemen-elemen ini bisa diganti, bisa kita delete, klik delete aja di sini. Ini kalau misalnya kita merasa itu berlebihan elemennya kita bisa delete, atau kalau misalnya kita mau kembali lagi nih, kita merasa kita membutuhkan, ya udah kita klik aja undo. Nah, ini seperti ini. Ini pun elemennya juga bisa diganti ya warnanya, diklik aja elemennya, kemudian ini klik color, ini kita bisa ganti, misalnya kita ganti jadi warna merah, gitu, atau warna-warna lainnya yang tersedia.
Begitu juga dengan elemen-elemen lainnya atau misalnya ininya nih, background-nya warna background dasar pun kita juga bisa ubah ya. Misal kita mau kurang suka warna hijau, kita mau ganti ke biru, nah itu juga bisa seperti ini. Itu untuk mengganti elemen-elemennya. Ini pun juga kita bisa ya, ini kan miring nih, kita bisa kalau kita mau luruskan tinggal diputar aja ke sini nih, ini diklik, nanti keluarnya, nah itu nanti bisa diputar, nah seperti ini misalnya. Ini pun juga bisa diperbesar, dikecil, perkecil, kita klik aja ya. Seperti itu. Ini untuk your title-nya ini juga bisa ya, dipindahkan ke sini, atau kalau mau diputar, jadi seperti ini, klik yang tombol ini nih, yang seperti gambar memutar seperti itu. Nah, ini untuk membuat judul ya, itu kita bisa ganti-ganti hurufnya. Ya, kita klik aja, kita ganti hurufnya. Nah, ini kita bisa kita pilih mau huruf apa. Di sini ada nih, kita klik nih. Ini yang ini kan pakai huruf vertical smooth. Nah, kita mau ganti yang lain, misalnya hard tone bold. Itu kita klik aja hard tone bold. Nah, nanti title-nya berubah. Ini kita bisa ya langsung masukin judulnya, misalnya manajemen. Manajemen SDM, seperti itu. Ini kita juga bisa ganti ya, misal kita ganti nama kita. Misal kita ganti nama kita, Rizky Firdausi. Atau kita ngerasa nggak ini apa, nggak perlu untuk ini juga bisa kita delete ya. Kalau misal kita ngerasa subtitle tidak diperlukan, kita bisa delete. Klik kanan, nah ini ada pilihan, ada copy, paste, delete, send backward, send to back. Nah ini ya, bisa juga di animate. Ya, kita klik animate. Nah ini misalnya kita buat ini. Nah jadinya nanti kalau ditampilkan ini ya agak bergerak gitu. Ininya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Kita misalnya mau menambahkan hiasan-hiasan tertentu. Misalnya, kita bisa pakai klik elemen. Ini ada beberapa pilihan elemen ya, ada arrow, line, frame, circle, square, macam-macam banyak ya. Misal kita mau tambahkan circle. Circle. Nah, ini misalnya saya mau tambahkan ini circle. Nah, ini bisa saya geser-geser ya. Bisa saya edit image saya juga, klik edit image. Atau bisa saya crop, saya bisa ini, animate juga. Nah, seperti itu jadinya. Kemudian warnanya bisa saya ubah. Seperti itu. Itu contohnya ya. Kalau misal mau menambahkan elemen. Nah, bagaimana kalau mau menambahkan teksnya? Misal kita kedua nih. Ya. Ini kita ngerasa teksnya kurang besar atau mau nambahkan teks di bawahnya. Ini bisa kita tambahkan teks. Ini kita bisa menggunakan yang udah langsung ya, template yang udah langsung di sini ada, tapi bisa juga kita add a text box. Nah, add a text box. Nah, di sini ya, text box-nya kita bisa perkecil, perbesar ya ini. Biar paragraf teks ini kita perbesar, perkecil. Terus kita bisa tambahkan ini teks di paragraf box. Tapi bagaimana kalau kita mau menambahkan judul? Nah, itu bisa ke add a heading. Heading, nah ini bisa kita pindahkan ke atas ya buat judul. Untuk hurufnya bisa diganti-ganti. Seperti biasa, klik aja ini yang klik teksnya ya. Klik judulnya teksnya nanti keluar nih. Nah, ini hurufnya bisa kita ganti-ganti. Ya, klik ini judul huruf, misal kita ganti jadi Public Sans. Ukuran hurufnya juga bisa kita ganti-ganti ya, untuk diperbesar, diperkecil. Nah, ini juga bisa kita tebalkan ya karena heading ya. Bisa kita tebalkan, garis bawahi, dan sebagainya. Ya. Seperti itu. Nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita anggaplah kita ini misal kita mau ganti fotonya ya. Ini kan ada ini. Kita mau ganti fotonya ini juga bisa. Kita bisa pakai edit image. Edit image-nya kita misalnya mau ganti image-nya cuman kita gantinya bukan ganti foto secara keseluruhan tapi kita ketik brightness-nya misalnya atau kontrasnya. Nah, ini bisa ya kita edit saturation-nya. Atau kita mau tambahkan filter ya. Jadi tadi edit image dulu, kita klik dulu foto yang mau diedit ya. Kemudian edit image. Keluar seperti ini.
kita bisa gonta-ganti ya ininya ya, adjust, kita bisa adjust brightness-nya, kontrasnya ya, ini untuk mengubah tampilannya misal, atau bisa kita langsung aja memanfaatkan filter, misal kita pilih filter solar, nah seperti itu gambarnya ada berubah ya. Atau kita mau pakai smart mockup, kita ganti. Ya ini kalau misalnya seperti ini, berubah kan ya smart mockup. Jadi tampilannya gambarnya berubah ke gambar handphone. Atau misal kita mau tetap mempertahankan gambarnya, kita ganti aja. Ini pun juga bisa kita edit gambarnya dengan penampilan fotonya yang udah disediakan oleh Canva. Seperti ini. Seperti di Flash.co. Atau kita mau ganti gambarnya, boleh banget. Kita ganti gambarnya dengan ini. Ini udah disediakan kan, Pak. Misalnya udah menyediakan berapa ya. Misalkan kita mau ganti gambarnya dengan kita mau ganti gambarnya dengan foto kita. Ini klik foto. Nah, ini kita misalnya mau ganti dengan gambar apa? Misal kita mau ganti gambarnya dengan gambar yang ini ya. Kita ganti gitu. Nah, itu bisa ya. Kita tambahkan, kita ganti sini. Atau kita mau nambahkan gambar. Di sini mau nambahkan gambar lagi, ini klik aja ya. Foto, terus kita bisa ganti gambarnya. Seperti itu. Kalau kita mau delete, kita nggak usah mau pakai foto-foto, gampang aja klik kanan, kemudian klik delete. Seperti itu ya, mudah. Oke, misal kita anggap kita udah mengisi semua nih ya. Kita udah selesai nih menyusun PPT kita dengan bantuan template dari Canva. Nah, ini kita bisa langsung klik share supaya bisa kita download ya. Share, download, copy link. Nah, ini bisa kita klik download. Ya, kita klik download, ini kita bisa bentuk PDF, bisa bentuk JPG, bisa bentuk PNG. Ya, karena kalau misalnya kita kan presentasi biasa PPT ya. Jadi kita pakai PDF dulu, nanti kita convert ke PPT. Ya, klik tentang PDF, kemudian download. Ini kemudian ya ketika di-download ini akan ya pindah ke komputer kita ya kalau udah selesai di-download. Atau misalnya kita bisa juga kita nggak ngedownload tapi kita langsung share aja ke mahasiswa gitu. Nah, ini waiting for Canva ya. Nah, ini seperti di sini kita lihat ya, ini bisa ya di bentuk PDF, tapi kan kita kalau misalnya presentasi bentuknya PPT itu bisa kita langsung convert aja ya cari lewat Google, convert PPT ke PDF. Tapi gimana kalau misalnya kita maunya nge-share-nya nggak usah di-download lah, mahasiswa langsung aja lihat dari Canva kita, oh bisa. Ini ya, only people edit, ya, jadi semua mahasiswa yang bisa kita bisa edit satu-satu, only people edit, misalnya kita mau nambahin siapa gitu, kita klik nama mahasiswanya, emailnya siapa, dia bisa ngeliat ini. Tambahin email satu mahasiswa satu-satu, atau tambahin email murid satu-satu. Tapi kalau supaya mudah, kita mau ini kita klik aja anyone with the link. Nah, ini pilihannya bisa can edit, bisa can view. Nah, kalau misal kita mau masuk ke ya kita tinggal copy link. Terus kita nanti copy link, kita pastekan misalnya ke web, ke ini ya. Lewat WhatsApp. Nah, kita lewat WhatsApp, kita klik aja nanti copy paste. Nah, ini misalnya saya paste ke sini. Nah, ini kebentuk linknya seperti ini. Mahasiswa yang ke link ini bisa langsung mengakses apa yang kita buat di Canva. Jadi mereka membaca materi presentasinya di Canva ya. Seperti ini. Ya, baik Bapak dan Ibu, sampai sini penjelasan saya mengenai Canva. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.